Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur drama merupakan bagaimana bentuk drama itu saat pementasan. Struktur drama naskah disebut juga sastra lakon. Sebagai salah satu jenis sastra, drama naskah dibangun oleh struktur fisik yaitu kebahasaan dan struktur batin semantik atau makna. Struktur drama naskah yaitu ada 7. Yang pertama ada plot atau kerangka cerita. Yang kedua ada penokohan dan perwatakan. Yang ketiga ada dialog. Yang keempat ada setting. Yang kelima ada tema. Yang keenam ada amanat. Dan yang ketujuh ada pertunjukan teknis. Struktur drama yang pertama yaitu plot atau kerangka cerita. Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Konflik itu semakin lama semakin meningkat untuk kemudian mencapai puncak permasalahan. Yang kedua, ada penokohan dan perwatakan. Penokohan ini erat hubungannya dengan perwatakan. Klasifikasi tokoh berdasarkan jalan cerita ada 3. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang mendukung cerita. Yang kedua, ada tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menentang cerita. Dan yang ketiga, ada tokoh tritagonis yang merupakan tokoh bagian penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Klasifikasi tokoh berdasarkan peranan dalam lakon cerita. Fungsinya yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu tokoh sentral, yaitu tokoh yang menentukan gerak lakon. Yang kedua yaitu tokoh utama. Nah, pada tokoh utama ini, tokoh yang mendukung atau malahan yang menentang tokoh sentral. Yang ketiga yaitu ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu inilah tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam cerita. Struktur naskah drama yang ketiga ada dialog. Pada dialog ini, dia menyusun pengarang harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh dalam cerita. Yang keempat, ada setting. Setting merupakan tempat kejadian cerita atau sering kita sebut dengan latar cerita. Setting biasanya meliputi 3 dimensi, yaitu tempat, waktu, dan ruang. Struktur drama, naskah drama yang kelima ada tema, yaitu tema merupakan gagasan pokok dalam cerita dan tema juga berhubungan pula dengan sudut pandang yang dikemukakan oleh pengarang. Yang keenam yaitu ada amanat. Nah, pada amanat inilah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui jalan cerita yang ditampilkan. Yang ketujuh yaitu petunjuk teknik. Pada petunjuk teknik ini, dalam naskah drama diperlukan juga petunjuk teknis yang sering kita sebut dengan teks samping. Nah, teks samping inilah yang kedudukannya yang sangat penting. Teks samping memberi petunjuk tentang tokoh, waktu, dan juga suasana. Struktur yang kedua yaitu struktur teks drama. Ada beberapa struktur. Yang pertama yaitu ada prolog. Nah, prolog merupakan sebuah bagian yang menjadi pengantar naskah.
Prolog dapat berisi satu atau beberapa keterangan maupun pendapat dari penulis naskah drama tentang cerita yang akan dipentaskan. Yang kedua yaitu ada dialog. Pada dialog ini merupakan bagian dari naskah drama yang berupa rangkaian percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang ketiga yaitu epilog. Pada epilog ini merupakan bagian penutup dari suatu drama. Yang keempat ada adegan. Adegan merupakan struktur yang meliputi cara seseorang aktor atau aktris yang membawakan tokoh yang diperankannya dalam suatu drama tersebut. Yang kelima yaitu ada babak. Babak dalam naskah drama merupakan setiap bagian atau sesi adegan dalam drama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dimensi drama. Dimensi drama. Drama merupakan salah satu dari 4 jenis karya sastra. Drama sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu drama sebagai naskah yang merupakan sebuah bentuk prosa, dan drama sebagai pertunjukan, yaitu sebagai bentuk pementasan dari naskah drama. Untuk menghayati suatu tokoh, kita bisa menggunakan 3 dimensi tokoh. Yang pertama yaitu dimensi fisik. Dimensi fisik ini adalah keadaan fisik tokoh yang akan diperankan. Misalnya tokoh kakek-kakek. Tokoh kakek inilah yang kita tentukan bagaimana fisik kakek tersebut, apakah sehat atau sakit-sakitan. Yang kedua yaitu dimensi sosial. Maksudnya adalah keadaan sosial tokoh tersebut. Misalnya seorang kakek tinggal di daerah desa dengan daerah daerah kota tentulah berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan dimensi sosial. Yang ketiga yaitu dimensi psikologis. Dimensi ini adalah keadaan kejiwaan tokoh. Namun, menurut Hasanuddin, beliau juga berpendapat tentang dimensi, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu dimensi teks pertunjukan dan juga dimensi sastra atau genre sastra. Nah, Sobat Lovers, itulah materi yang saya sampaikan hari ini, dan semoga bermanfaat bagi sahabat Lovers semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda.